Salam saudara semuanya. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita dalam satu hari ini, baiklah terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita, memerangkat kita dalam segala aktivitas kita satu hari ini, diambil dari Yesaya pasal 63 ayat 7. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu di dalam kehidupan kita ini kita sering menyebut atau menceritakan hal-hal yang positif di dalam pengalaman hidup kita kepada keturunan kita, kepada anak-anak kita, atau mungkin kepada sahabat kita, di mana mungkin kita bercerita tentang bagaimana masa lalu kita, di mana orang tua kita selalu ambil bagian di dalam segala apa yang kita perlukan, sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita dan kita mungkin dikatakan sebagai orang sukses pada masa tua kita. Atau mungkin bukan hanya orang tua kita saja, kita mempunyai seorang teman di mana dia selalu menolong kita pada masa kita mengalami kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kita. Namun jauh lebih besar dari apa yang difirmankan oleh Tuhan kepada kita hari ini, bukan tentang seorang tokoh manusia, bukan seorang bapak, tetapi dia adalah Tuhan, Sang Pencipta, yang menjadikan dirinya sahabat bagi kita, yang kadang juga menjadi bapa bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu sedikit kita melihat ke belakang, yaitu tentang pengalaman orang Israel pada masa zaman Nabi Yesaya. Mereka tidak hidup melulu di dalam sukacita. Mereka juga tidak melulu hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan Allah, tetapi mereka juga meninggalkan Tuhan. Mereka juga terkadang sebagai
orang-orang yang terhukum di hadapan Tuhan. Maka firman ini melalui Nabi Yesaya di dalam pengalaman-pengalaman hidup mereka, atau kita katakan bahwa di dalam hidup ini peristiwa demi peristiwa silih berganti, ya, seperti pengalaman orang-orang Israel pada waktu itu sebelum mereka masuk ke pembuangan. Sebenarnya Tuhan sudah mengajak mereka untuk bertobat, kembali ke jalan Tuhan, agar Tuhan tidak menghukum mereka. Namun begitu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini memberitahukan kepada kita, meskipun peristiwa demi peristiwa silih berganti, satu tantangan selesai, 2-3 tantangan datang kembali, namun itu semua tidak akan merubah karakter Allah yang penuh kasih, karakter Allah yang setia. Jadi meskipun umat Israel itu meninggalkan Dia, meskipun mereka mengalami peristiwa-peristiwa yang sedih, peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, namun Tuhan Allah itu karakternya kasih. Tuhan itu tetap menyelamatkan, Tuhan itu tetap menolong umat tersebut. Itulah yang dirasakan oleh Yesaya. Karena itu Yesaya terus menghitung-hitung, Yesaya terus menyebut-nyebut bagaimana perbuatan kasih setia Tuhan, bahwa perbuatan kasihnya itu sangat masyhur, dan Tuhan juga melakukan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, dan Dia juga menyatakan kasih sayangnya kepada umat Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita pun banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. 1 selesai, 2-3 datang kembali. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita merasakan bahwa kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita melebihi tantangan-tantangan yang kita hadapi. Itulah sebabnya kita dapat merasakan bagaimana kita dilepaskan oleh Tuhan dari dosa-dosa kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sendiri datang menyelamatkan kita, disalibkan, mati untuk menebus kita. Betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Firman ini sekaligus, saudara yang dikasihi Tuhan, mengajak kita semua. Jangan kita pernah merasa bahwa Tuhan itu berubah karena kita mengalami penderitaan yang berat, sakit penyakit yang berat, persoalan yang berat. Kita mengatakan, Tuhan tidak lagi mengasihiku. Tuhan tidak akan berubah dalam keadaan kita mengalami kesulitan, kita mengalami kebahagiaan. Karakter Tuhan adalah kasih. Jadi marilah kita menyebut-nyebut segala kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Marilah kita menyandarkan hidup kita kepada Tuhan saja, karena Tuhan itu memiliki kasih setia yang tidak berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu, di mana hamba-Mu Nabi Yesaya menyebut-nyebut kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, dan itu pula yang menjadi pesan bagi kami semua umat-Mu, bahwa kami pun patut untuk menyebut-nyebut kebaikan-Mu,
menceritakan kebaikan-Mu kepada keturunan kami, kepada sesama kami, karena Tuhan tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Maha Kasih dan Maha Setia. Biarlah kami hanya menyandarkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sampai bertemu di lain kesempatan, saudara yang dikasihi Tuhan.